Jadi pengertian dari bab 4 ini adalah usia anak-anak mulai dari usia dini itu wajib mempunyai akhlak, mempunyai adab, mempunyai perilaku yang sopan. Di sini dicontohkan, di dalam kitab ini dicontohkan, yaitu ada seorang anak yang bernama Ahmad. Ini mempunyai akhlak yang bagus, tingkah laku yang bagus. Dan Ahmad ini disenangi oleh bapaknya. Kenapa disenangi? Karena memang akhlaknya bagus. Perilakunya sopan santunnya bagus, sehingga ayahnya sendiri pun juga senang kepada yang namanya Ahmad. Dan juga Ahmad ini selain berperilaku sopan, selain Ahmad ini punya akhlak yang bagus, Ahmad kalau mempunyai sesuatu yang tidak difahami, itu selalu bertanya dengan sopan, dengan bagus. Wadata di dalam satu hari, wadata yaumin di dalam satu hari, tanazzaha Ahmad berjalan-jalan ma'abihi bersama bapaknya fi bustanin di dalam satu kebun. Faro'ah melihat Ahmad syajarotah kepada syajarotah wardin, melihat pohon bunga jamilatan yang indah, walakinnaha akan tetapi bunga itu muwajjah, pohonnya bengkok. Lalu Ahmad bertanya, faqala maka bertanya Ahmad, ma ajmalah, indah betul pohon hadhihi syajaratah, pohon bunga itu, walakin dan tetapi limadza kenapa ya abi wahai bapakku, hiya muwajjah bunga itu pohonnya bengkok. Ahmad bertanya karena ketika Ahmad berjalan-jalan di suatu kebun bersama ayahnya melihat pohon bunga yang pohonnya bengkok. Lalu Ahmad bertanya, sungguh indah pohon bunga itu, tapi sayang sekali pohon bunganya bengkok. Ahmad bertanya begitu kepada ayahnya. Faqala maka berkata Ahmad, faqala maka menjawab abuhu bapaknya Ahmad, li'annal bustani ya karena sesungguhnya tukang kebun yang merawat kebunnya, lam ya'tani kurang memperhatikan atau tidak memperhatikan, tidak merawat, bitakwimiha untuk meluruskan pohon itu, min sigharihi di waktu kecil, fasorat maka jadi pohon itu muwajjah bengkok. Maksudnya di sini adalah tukang kebun itu tidak meluruskan, tidak merawat pohon itu dari sejak kecil baru tumbuh sehingga pohon bunga tersebut menjadi bengkok. Faqala maka berkata Ahmad al-ahsanu, alangkah lebih baiknya an-nuqawi
hendaknya meluruskan kepada pohon bunga tersebut al-an sekarang. Katanya Ahmad itu mau meluruskan sekarang, yang pohonnya bengkok itu sudah mau diluruskan. Katanya Ahmad, fadhahika abuhu, maka ketawa bapaknya Ahmad. Bapaknya Ahmad itu ketawa. Ahmad yang bilang mau meluruskan pohon bunga yang bengkok itu diketawain oleh bapaknya. Lalu bapaknya sambil berkata, waqala, dan berkata bapaknya lahu kepada Ahmad, la yata'anna, tidak mungkin terjadi dzalika, hal itu, waladi, hai anakku, li'annaha, karena sesungguhnya pohon bunga tersebut qad kaburat, sudah besar. Kata bapaknya, tidak mungkin terjadi kalau sekarang diluruskan. Kenapa? Karena pohon bunganya sudah besar, sudah tua, tidak mungkin diluruskan, tidak bisa. Wa ghalluzat, sudah tebal, saquha, kulitnya. Maksudnya apa? Nah, ini dicontohkan oleh bapaknya Ahmad ini kepada Ahmad. Maksud daripada bunga tersebut yang tidak dirawat mulai sejak kecil sampai pohon bunga tersebut itu menjadi bengkok dan tidak bisa diluruskan karena sudah tua pohonnya, kulitnya sudah tebal. Apa korelasinya? Apa hubungannya dengan pelajaran akhlak ini? Hubungannya adalah bila mana ada seorang anak, termasuk kalian semua ini, tidak diajari, tidak dilatih akhlak mulai sekarang, sejak kecil seperti ini, bila mana kalian sudah tumbuh dewasa nanti, apalagi sudah tua nanti, mau diluruskan akhlaknya, mau dibetulkan akhlaknya, sulit. Kenapa? Karena karakternya sudah tertanam di dalam hati kalian, sudah terbiasa tidak berakhlak, ya sampai tua pun tidak akan pernah berakhlak. Sama dengan pohon bunga tadi yang dicontohkan bapaknya Ahmad ini. Kalau seandainya bunga ini sejak kecil betul-betul dirawat, yang mau bengkok diluruskan atau mau dibentuk bagaimanapun sejak kecil, itu bisa. Akan tetapi kalau sudah tua, misalkan pohon bunga yang bengkok tadi sudah tua, tebal sudah kulitnya, terus mau diluruskan, mau diapapun, jadinya akan patah. Manusia pun juga demikian. Kalau sudah terbiasa tidak berakhlak mulai dari kecil, semasa tuanya nanti mau diluruskan, mau dibilangin ini salah, itu salah, ini seharusnya begini, ini seharusnya begini, dia tidak mungkin bisa menerima. Kenapa? Karena sudah karakter dirinya yang memang tidak berakhlak. Tidak akan pernah bisa dibetulkan, diluruskan oleh siapapun. Kecuali ya, tapi tidak semuanya, kecuali ada orang tua yang tidak pernah belajar akhlak dari kecil. Setelah tua dia diingatkan, lalu dia mengikuti. Nah, berarti orang tua tersebut mau membenahi dirinya berkat hidayah dari Allah. Nah, maka dari itu, kenapa kalian diajari akhlak mulai sejak sekarang? Biar menjadi terbiasa sampai dewasa, sampai tua nanti. Begitu. Setelah terbiasa menjadi anak yang berakhlak, gampang cara meluruskan. Bila mana kalian melakukan hal yang negatif, diluruskan nanti gampang. Karena apa? Sudah terbiasa dari sejak kecil belajar tentang akhlak. Paham ya? Fakadzalika, maka apakah itu al-waladul ladzi, adapun anak-anak alladzi lam yata'adzab, yang tidak mempunyai akhlak, min sigarihi, mulai dari kecil, la yumkinu,
tidak mungkin bisa ta'dzibuhu, dididik akhlaknya fi kibarihi, kalau sudah besar. Betul apa yang saya sampaikan barusan. Kalau sudah besar sulit ya, sulit kalau tidak diajari mulai sejak kecil. Apalagi walaupun sejak kecil, mau diluruskan, saya menyampaikan akhlak kepada kalian semua, begini begitu, akhlak ini seharusnya begini, kalian harus belajar akhlak begitu dan sebagainya, dikasih aturan ini itu dan sebagainya, tapi kalian tidak mau mendengarkan, bahkan kalian tidak mau dididik sejak kecil akhlak kalian, dan bahkan kalian mengadu kepada orang tuanya ini itu dan orang tuanya tidak mendukung terhadap peraturan-peraturan yang diberikan, akhlak yang diberikan oleh saya sebagai pengajar daripada kalian, itu pun tidak akan mungkin bisa. Dan sudah banyak ini terjadi. Teman-teman kalian sudah berapa yang out dari sini gara-gara cuma apa? Dididik agar menjadi orang yang berakhlak, tidak mau gitu, karena dukungan orang tua pun kurang. Nah, kalian punya kesempatan, berarti kalian sekarang ini menjadi anak yang dipilih oleh Allah untuk belajar akhlak mulai dari sejak kecil. Kalian harus banyak bersyukur kepada Allah karena kalian sudah terpilih. Karena sudah terpilih, ayo, waktu yang diberikan oleh Allah ini dimanfaatkan betul untuk bisa belajar akhlak mulai dari sekarang. Dan perilaku kalian harus mencontoh akhlak yang sudah ada di dalam kitab ini. Oh, seorang anak itu harus begini kepada orang tua, seorang santri ini harus begini kepada guru, seorang anak ini harus begini kepada saudara, seorang anak ini harus begini kepada tetangga. Ya inilah, ikuti, karena ini adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh para ulama agar bisa dipelajari oleh kita sebagai generasi penerus agama. Maka kita itu tidak mungkin bisa mengatakan bahwa inilah saya, putranya Bapak A, agamanya Islam, tapi akhlaknya tidak seperti orang Islam. Apa yang harus kita omongkan kalau sudah seperti itu? Percuma kita ngomong saya orang Islam, tapi akhlaknya tidak menunjukkan keislaman. Akhlaknya tidak seperti Rasulullah, tidak mencontoh Rasulullah. Nah, maka dari itu kalian sebagai generasi Islam, penerus agama Islam, hendaknya mulai dari sekarang pelajari akhlak-akhlak Rasulullah, contoh akhlak-akhlak Rasulullah yang telah disampaikan oleh para ulama dalam tulisan kitab-kitab seperti ini. Paham ya? Yaudah, kalau gitu mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan kepada kalian mengenai pelajaran akhlak kali ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita menjadi hidup yang nyaman, yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.